Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 891, Duel Antar Ahli. Master Alkimia Ling Yi tidak berbasa-basi. Dia tidak ingin bertarung, tetapi dia juga tidak takut. Dia rela melewati api dan bara demi Lin Qingxuan. Ini pendiriannya. Kata-kata ini benar-benar membuat Alchemy Master Xingtian marah. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, reputasinya di kota Dangsu akan tercoreng. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan cakram formasi. Cakram formasi itu berkedip-kedip dengan rune kuno. Dalam sekejap, 6 pilar cahaya muncul dari udara tipis di sekitar menara inti. Ye Chen, yang berada di belakang Master Alkimia Ling Yi, melihat pemandangan ini dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Inilah formasi penghancuran dunia abadi. Ketika Ping Changhai mengajarinya Dao Jimat Spiritual, ini adalah salah satu formasi paling kuat yang pernah dipelajarinya. Meskipun cakram formasi itu hanya berisi formasi yang belum lengkap, dan mungkin tidak dapat melepaskan 1% kekuatan formasi penghancuran dunia abadi yang sesungguhnya, itu akan lebih dari yang dapat ditangani oleh Master Alkimia Ling Yi. Dia menatap Master Alkimia Ling Yi sekali lagi dan menyadari bahwa ekspresi wajah Master Ling Yi sedikit mengandung beban. Dia sudah merasa sangat tersentuh karena Master Alkimia Ling Yi telah menolongnya, jadi dia akan merasa sangat sedih seandainya Master Alkimia Ling Yi terluka. Ini adalah dendam antara dia dan Xingtian. Dia tidak bisa melibatkan orang lain. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Ahli alkimia Ling Yi, aku yang memulai, jadi aku harus mengakhirinya. Senior, biar aku yang menanggung akibatnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Master Alkimia Ling Yi akan berkata sebagai tanggapan, bahkan jika aku, Ling Yi, mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita celaka. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dan melemparkan kuali di tangannya ke udara. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan dengan cepat membentuk segel dengan jari-jarinya. Esensi darah itu melesat ke dalam kuali, yang menyebabkannya bergetar hebat. Akhirnya, seekor anjing laut besar turun dari langit. Hari ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, segel itu meletus, dan rasanya seolah-olah lingkungan sekitar pun terdistorsi oleh kekuatannya. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat darah Ye Chen mendidih. Dia segera melirik Little Gold. Kelemahan Little Gold tampaknya berangsur-angsur memudar, tetapi permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya, yang tampaknya menandakan evolusinya. Kerumunan di sekitarnya bubar sekali lagi. Bahkan gelombang kejut dari pertarungan antar ahli seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Alchemy Master Xingtian mencibir lagi dan lagi. Kemudian, tiba-tiba, sebuah gunung benar-benar muncul dari 6 pilar cahaya, yang kemudian bertabrakan dengan kuali di langit. Tak ada pihak yang menahan diri. Saat keduanya bersentuhan, sebuah retakan muncul pada kuali. Ekspresi Master Alkimia Ling Yi sedikit berubah. Dia tidak ragu lagi dan melompat ke udara. Kemudian, 2 tetes esensi darah dimasukkan ke dalam kuali. Kuali itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan total 81 helai ki pedang muncul di sekitar kuali, berpotongan dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Seolah-olah gunung itu akan ditutup. Master Alkimia Xingtian menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah bertahun-tahun, dao alkimiamu tidak hanya meningkat setelah tinggal di menara inti, tetapi dao bela dirimu juga meningkat. Menarik, namun, itu masih jauh dari cukup. Menurut pendapatnya, 81 helai ki pedang ini tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Begitukah? Maaf, tapi acaranya baru saja dimulai. Master Alkimia Ling Yi tidak tergerak, matanya bersinar terang. Berubah menjadi ketiadaan, kehidupan tanpa akhir. Dengan sekali teriakan, 81 helai ki pedang terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4. Seluruh langit menjadi gelap, tertutupi oleh untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai ki pedang sangatlah kuat, dan menyapu ke arah gunung, seolah-olah menekan. Pada saat yang sama, wajah Master Alkimia Ling Yi juga menjadi lebih pucat. Sangat jelas, untuk menggunakan jurus ini, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, inilah yang perlu dia lakukan untuk menyamai kekuatan formasi tersebut. Lautan ki pedang dan kegelapan menelan gunung, dan 6 pilar cahaya hancur pada saat yang sama. Formasi alkemis Master Xingtian hancur bersamaan, dan kekuatan tak terbatas meluap seperti air terjun yang menghantam.
Puci, Master Alkimia Xingtian dan Master Alkimia Ling Yi tersungkur ke tanah akibat gelombang kejut, dan mereka masing-masing memuntahkan darah. Jelaslah bahwa kedua belah pihak menderita akibat kekuatan benturan yang luar biasa. Sebagian besar penonton terlempar, dan beberapa kultivator yang lebih lemah langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Asap dan debu mengepul ke udara. Ketika debu mulai mereda, semuanya menjadi jelas. Alchemy Master Xingtian dan Alchemy Master Ling Yi nyaris tidak mampu berdiri dan menopang diri mereka sendiri. Keraguan melintas di mata mereka. Ling Yi, kamu bisa melindunginya sekarang, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Master Alkimia Xingtian menatap Ye Chen saat dia mengatakan ini. Tugasmu adalah melindungi menara inti. Kau tidak bisa meninggalkan kota Dangsu bersama anak ini, jadi saat dia pergi, itu akan menjadi tanggal peringatan kematiannya. Matanya dipenuhi kegilaan dan haus darah. Master Alkimia Ling Yi tidak berbicara. Inilah yang paling membuatnya ragu. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh dari perbatasan kota Dangsu, karena dia terikat di sini oleh misinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melindungi Ye Chen jika dia meninggalkan kota Dangsu. Alchemy Master Xingtian melihat keraguan Alchemy Master Ling Yi. Tatapan matanya berubah sinis saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ling Yi, kamu mungkin tidak tahu keseluruhan ceritanya. Mengenai tungganganku, aku bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Namun, pemicunya adalah dendam antara bocah di belakangmu dan bocah dari keluarga Cui. Daripada kita berdua bertarung dan menghancurkan keseimbangan seluruh kota Dangsu, mengapa kita tidak membiarkan mereka berdua menyelesaikan dendam mereka? Xingtian tahu betul bahwa Master Alkimia Ling Yi telah berencana untuk binasa bersamanya. Meskipun dia tidak takut pada Master Alkimia Ling Yi, luka-luka yang dideritanya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia harus meminimalkan kerugiannya. Oleh karena itu, membunuh seseorang dengan pisau pinjaman tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Bakat Ye Chen dalam bidang alkimia akan memungkinkannya mencapai level keempat atau kelima menara inti. Dia pernah mendengar bahwa Cui Ruicheng adalah yang paling berbakat dalam hal alkimia di antara generasi muda, dan bahwa dia bahkan telah dipilih sendiri oleh beberapa ahli hebat. Jika mereka berdua bersaing dalam alkimia untuk menyelesaikan dendam, Cui Ruicheng pasti akan menghancurkan Ye Chen. Lebih jauh lagi, dengan cara ini, Master Alkimia Ling Yi juga tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimana kita menyelesaikan dendam mereka? Master Alkimia Ling Yi menyipitkan matanya dan bertanya. Alchemy Master Xingtian mencibir, di kota Dangsu, kita tentu harus menggunakan alkimia untuk menyelesaikan ini. Keduanya akan mengaktifkan patung Dewa Alkemi pada saat yang sama dan menjalani ujian hidup dan mati. Yang kalah akan mati, sedangkan yang menang akan hidup. Mendengar ini, orang banyak terkesiap. Selain menara inti, ada juga batu nisan dan patung di belakang kota, yang bahkan sudah ada sebelum menara inti. Lebih jauh, dikabarkan bahwa menara inti adalah milik pemilik batu nisan tersebut. Oleh karena itu, ia dipuja sebagai Dewa Alkimia. Patung Dewa Alkimia memiliki roh. Jika beberapa orang berdiri di depan patung, mereka akan dapat mengaktifkan bakat alkimia yang terpendam dalam tubuh mereka. Salah satu dari mereka akan dikenali oleh patung dan menikmati kesempatan tertinggi. Namun, sisanya akan mati. Jiwa dan tubuh mereka akan hancur. Itu seperti ritual pengorbanan kuno. Bab 891, Duel Antar Ahli. Master Alkimia Ling Yi tidak berbasa-basi. Dia tidak ingin bertarung, tetapi dia juga tidak takut. Dia rela melewati api dan bara demi Lin Qingxuan. Ini pendiriannya. Kata-kata ini benar-benar membuat Alchemy Master Xingtian marah. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, reputasinya di kota Dangsu akan tercoreng. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan cakram formasi. Cakram formasi itu berkedip-kedip dengan rune kuno. Dalam sekejap, 6 pilar cahaya muncul dari udara tipis di sekitar menara inti. Ye Chen, yang berada di belakang Master Alkimia Ling Yi, melihat pemandangan ini dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Inilah formasi penghancuran dunia abadi. Ketika Ping Changhai mengajarinya Dao Jimat spiritual, ini adalah salah satu formasi paling kuat yang pernah dipelajarinya. Meskipun cakram formasi itu hanya berisi formasi yang belum lengkap, dan mungkin tidak dapat melepaskan 1% kekuatan formasi penghancuran dunia abadi yang sesungguhnya, itu akan lebih dari yang dapat ditangani oleh Master Alkimia Ling Yi. Dia menatap Master Alkimia Ling Yi sekali lagi dan menyadari bahwa ekspresi wajah Master Ling Yi sedikit mengandung beban. Dia sudah merasa sangat tersentuh karena Master Alkimia Ling Yi telah menolongnya,
jadi dia akan merasa sangat sedih seandainya Master Alkimia Ling Yi terluka. Ini adalah dendam antara dia dan Xingtian. Dia tidak bisa melibatkan orang lain. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Ahli alkimia Ling Yi, aku yang memulai, jadi aku harus mengakhirinya. Senior, biar aku yang menanggung akibatnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Master Alkimia Ling Yi akan berkata sebagai tanggapan, bahkan jika aku, Ling Yi, mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita celaka. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dan melemparkan kuali di tangannya ke udara. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan dengan cepat membentuk segel dengan jari-jarinya. Esensi darah itu melesat ke dalam kuali, yang menyebabkannya bergetar hebat. Akhirnya, seekor anjing laut besar turun dari langit. Hari ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, segel itu meletus, dan rasanya seolah-olah lingkungan sekitar pun terdistorsi oleh kekuatannya. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat darah Ye Chen mendidih. Dia segera melirik Little Gold. Kelemahan Little Gold tampaknya berangsur-angsur memudar, tetapi permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya, yang tampaknya menandakan evolusinya. Kerumunan di sekitarnya bubar sekali lagi. Bahkan gelombang kejut dari pertarungan antar ahli seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Alchemy Master Xingtian mencibir lagi dan lagi. Kemudian, tiba-tiba, sebuah gunung benar-benar muncul dari 6 pilar cahaya, yang kemudian bertabrakan dengan kuali di langit. Tak ada pihak yang menahan diri. Saat keduanya bersentuhan, sebuah retakan muncul pada kuali. Ekspresi Master Alkimia Ling Yi sedikit berubah. Dia tidak ragu lagi dan melompat ke udara. Kemudian, 2 tetes esensi darah dimasukkan ke dalam kuali. Kuali itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan total 81 helai ki pedang muncul di sekitar kuali, berpotongan dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Seolah-olah gunung itu akan ditutup. Master Alkimia Xingtian menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah bertahun-tahun, dao alkimiamu tidak hanya meningkat setelah tinggal di menara inti, tetapi dao bela dirimu juga meningkat. Menarik, namun, itu masih jauh dari cukup. Menurut pendapatnya, 81 helai ki pedang ini tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Begitukah? Maaf, tapi acaranya baru saja dimulai. Master Alkimia Ling Yi tidak tergerak, matanya bersinar terang. Berubah menjadi ketiadaan, kehidupan tanpa akhir. Dengan sekali teriakan, 81 helai ki pedang terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4. Seluruh langit menjadi gelap, tertutupi oleh untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai ki pedang sangatlah kuat, dan menyapu ke arah gunung, seolah-olah menekan. Pada saat yang sama, wajah Master Alkimia Ling Yi juga menjadi lebih pucat. Sangat jelas, untuk menggunakan jurus ini, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, inilah yang perlu dia lakukan untuk menyamai kekuatan formasi tersebut. Lautan ki pedang dan kegelapan menelan gunung, dan 6 pilar cahaya hancur pada saat yang sama. Formasi alkemis Master Xingtian hancur bersamaan, dan kekuatan tak terbatas meluap seperti air terjun yang menghantam. Puci, Master Alkimia Xingtian dan Master Alkimia Ling Yi tersungkur ke tanah akibat gelombang kejut, dan mereka masing-masing memuntahkan darah. Jelaslah bahwa kedua belah pihak menderita akibat kekuatan benturan yang luar biasa. Sebagian besar penonton terlempar, dan beberapa kultivator yang lebih lemah langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Asap dan debu mengepul ke udara. Ketika debu mulai mereda, semuanya menjadi jelas. Alchemy Master Xingtian dan Alchemy Master Ling Yi nyaris tidak mampu berdiri dan menopang diri mereka sendiri. Keraguan melintas di mata mereka. Ling Yi, kamu bisa melindunginya sekarang, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Master Alkimia Xingtian menatap Ye Chen saat dia mengatakan ini. Tugasmu adalah melindungi menara inti. Kau tidak bisa meninggalkan kota Dangsu bersama anak ini, jadi saat dia pergi, itu akan menjadi tanggal peringatan kematiannya. Matanya dipenuhi kegilaan dan haus darah. Master Alkimia Ling Yi tidak berbicara. Inilah yang paling membuatnya ragu. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh dari perbatasan kota Dangsu, karena dia terikat di sini oleh misinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melindungi Ye Chen jika dia meninggalkan kota Dangsu. Alchemy Master Xingtian melihat keraguan Alchemy Master Ling Yi. Tatapan matanya berubah sinis saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ling Yi, kamu mungkin tidak tahu keseluruhan ceritanya. Mengenai tungganganku,
Aku bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Namun, pemicunya adalah dendam antara bocah di belakangmu dan bocah dari keluarga Cui. Daripada kita berdua bertarung dan menghancurkan keseimbangan seluruh kota Dangsu, mengapa kita tidak membiarkan mereka berdua menyelesaikan dendam mereka? Xing Tian tahu betul bahwa Master Alkimia Ling Yi telah berencana untuk binasa bersamanya. Meskipun dia tidak takut pada Master Alkimia Ling Yi, luka-luka yang dideritanya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia harus meminimalkan kerugiannya. Oleh karena itu, membunuh seseorang dengan pisau pinjaman tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Bakat Ye Chen dalam bidang alkimia akan memungkinkannya mencapai level keempat atau kelima menara inti. Dia pernah mendengar bahwa Cui Ruicheng adalah yang paling berbakat dalam hal alkimia di antara generasi muda, dan bahwa dia bahkan telah dipilih sendiri oleh beberapa ahli hebat. Jika mereka berdua bersaing dalam alkimia untuk menyelesaikan dendam, Cui Ruicheng pasti akan menghancurkan Ye Chen. Lebih jauh lagi, dengan cara ini, Master Alkimia Ling Yi juga tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimana kita menyelesaikan dendam mereka? Master Alkimia Ling Yi menyipitkan matanya dan bertanya. Master Alkimia Xing Tian mencibir, di kota Dangsu, kita tentu harus menggunakan alkimia untuk menyelesaikan ini. Keduanya akan mengaktifkan patung Dewa Alkimia pada saat yang sama dan menjalani ujian hidup dan mati. Yang kalah akan mati, sedangkan yang menang akan hidup. Mendengar ini, orang banyak terkesiap. Selain menara inti, ada juga batu nisan dan patung di belakang kota, yang bahkan sudah ada sebelum menara inti. Lebih jauh, dikabarkan bahwa menara inti adalah milik pemilik batu nisan tersebut. Oleh karena itu, ia dipuja sebagai Dewa Alkimia. Patung Dewa Alkimia memiliki roh. Jika beberapa orang berdiri di depan patung, mereka akan dapat mengaktifkan bakat alkimia yang terpendam dalam tubuh mereka. Salah satu dari mereka akan dikenali oleh patung dan menikmati kesempatan tertinggi. Namun, sisanya akan mati. Jiwa dan tubuh mereka akan hancur. Itu seperti ritual pengorbanan kuno. Bab 893, Kebodohan. Ye Chen tahu betul bahwa mengingat kondisi Little Gold saat ini, ia membutuhkan pil ini lebih dari siapapun. Dalam keadaan linglung, Little Gold membuka mulutnya dan menelan pil itu. Dalam sekejap, cahaya merah menyelimuti Little Gold, dan ekspresi kesakitannya pun mereda. Little Gold jelas merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi gempar, dan tidak seorang pun dapat tetap tenang. Itu adalah pil penguasa tubuh merah tua yang menyebalkan. Hanya seorang alkemis ulung yang dapat memurnikannya setelah 49 hari, dan itu membutuhkan banyak ramuan langka. Kultivator biasa tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, apalagi memakannya. Mungkin jumlahnya tidak lebih dari 5 di seluruh pegunungan Kunlun. Namun, Ye Chen tidak memakan sendiri harta langka tersebut melainkan memberikannya kepada seekor kucing. Persetan, apakah orang ini terbelakang? Sungguh suatu pemborosan. Bahkan mulut Master Alkimia Ling Yi berkedut, merasa agak tidak berdaya. Dia bahkan mulai curiga apakah anak ini benar-benar ada hubungannya dengan Lin Qingxuan. Ini terlalu bodoh. Mengonsumsi pil tubuh penguasa merah tua ini setidaknya akan membantunya menghadapi ujian patung Dewa Alkimia dan meningkatkan peluangnya untuk menang. Namun, anak ini tampaknya tidak menghargainya. Luo Wuya menggelengkan kepalanya dan mendesah kepada putrinya, Luo Yao, anak ini baik dalam segala hal kecuali terlalu sombong. Dia tidak mengambil kesempatan seperti ini sendiri, tetapi memberikannya kepada binatang buas. Benar-benar gila. Meskipun Luo Yao tidak mengerti, dia tetap berdiri di sisi Ye Chen dan berkata, "Ayah, dia pasti punya alasannya." Omong kosong. Anak ini mengira dirinya tak terkalahkan setelah mencapai lantai 4 menara. Dia tidak tahu bahwa Cui Ruicheng dapat melewati 6 lantai menara dalam kondisinya saat ini. Master Alkimia Xing Tian, Cui Ruicheng, dan yang lainnya juga mencibir. Hasilnya sebenarnya sudah sangat jelas. Ayo pergi. Alchemy Master Xing Tian berjalan ke arah tertentu. Sambil berjalan, dia berkata, "Ling Yi, ayo kita lepaskan segelnya. Beberapa orang sedang mencari kematian. Anda tidak dapat menyelamatkan mereka meskipun Anda menginginkannya." Master Alkimia Ling Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan diam-diam ke sudut menara inti. Kedua ahli alkimia itu membentuk segel tangan secara bersamaan, lalu menangkupkan kedua telapak tangan mereka. Dalam sekejap, dunia berguncang. Tanah yang awalnya kosong tiba-tiba runtuh, dan sebuah altar perlahan-lahan berdiri. Ada sebuah patung dan sebuah loh batu di altar.
Patung itu adalah seorang lelaki tua dengan aura seorang guru, yang lengannya terangkat, memegang menara kuno mini. Menara kuno 10 lantai itu persis sama dengan menara inti. Bahkan patung itu sendiri memberikan tekanan yang luar biasa. Melihat patung ini, Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Xingtian berlutut, diikuti semua orang. Ini karena patung ini mewakili Dewa Alkimia. Jika seseorang tidak berlutut, itu akan dianggap tidak sopan. Namun, satu orang tidak berlutut. Itu Ye Chen. Bukannya Ye Chen tidak ingin berlutut, tetapi dia mendengar suara yang datang dari makam samsara. Kamu tidak perlu berlutut di hadapan orang ini. Dia seharusnya berlutut di hadapanmu. Ye Chen hampir memuntahkan darah, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Kepala makam samsara Graveyard harus menjunjung tinggi martabat samsara Graveyard. Situasi Ye Chen saat ini terlalu mencolok. Seketika, banyak sekali tatapan mata tertuju pada Ye Chen. Kejutan, ketakutan, dan kemarahan. Ye Chen, beraninya kau tidak berlutut di hadapan Dewa Alkimia. Master Alkimia Xingtian berkata, apa kau benar-benar mengira dirimu orang hebat? Master Alkimia Ling Yi melirik Ye Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa sedikit menyesal. Dia tidak menyukai kepribadian orang ini. Dia terlalu sombong dan tampaknya tidak menghormati siapapun. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Jika dia tidak berlutut di hadapan Dewa Alkimia sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dari Dewa Alkimia. Dia pasti sedang mencari kematian. 5 detik kemudian, semua orang berdiri. Kalian berdua berdiri di depan patung itu. Tutup mata kalian dan lepaskan aura alkimia kalian, kata Master Alkimia Xingtian kepada Ye Chen dan Cui Ruicheng. Ye Chen dan Cui Ruicheng maju beberapa langkah dan berdiri di depan patung Dewa Alkimia. Sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di atas altar dan menyelimuti mereka berdua. Saat semua orang menatap dingin ke arah Ye Chen, sebuah suara terdengar dari kejauhan dari patung itu. Mengapa kamu tidak berlutut tadi? Begitu suara itu selesai berbicara, tekanan tak berujung menyelimutinya. Ekspresi semua orang menjadi panik dan berubah drastis, dan mereka segera berlutut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa roh patung Dewa Alkimia benar-benar akan berbicara. Namun, meskipun tekanan yang tak ada habisnya, Ye Chen tetap tidak terpengaruh berkat Little Gold. Tekanan spiritual tidak berguna di hadapannya. Ye Chen mengangkat kepalanya. Tatapan matanya tegas saat dia mengucapkan kata demi kata, mengapa aku harus berlutut padamu? Aku, Ye Chen, hanya berlutut di hadapan orang tua dan guru-guruku. Langit dan bumi tidak dapat membuatku berlutut. Kau dan aku tidak saling mengenal, jadi tentu saja aku tidak akan berlutut. Sikapnya sangat tegas. Patung itu mendengus dingin dan berkata, tutup matamu dan lepaskan aura alkimiamu. Tidak ada kehangatan atau fluktuasi dalam kata-katanya, tetapi semua orang merasakan sedikit kemarahan. Cui Ruicheng menutup matanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Prasasti batu di samping patung itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, serangkaian angka muncul di lempengan batu, yang jumlahnya terus bertambah. Hanya berhenti ketika stabil pada angka 617. Ketika Master Alkimia Ling Yi melihat serangkaian angka ini, ekspresinya berubah sangat jelek. Nilai numerik mewakili bakat seseorang dalam Dao Alkimia. 100 tahun lalu, terakhir kali angka itu ditampilkan, jumlahnya hanya 524. Namun, Cui Ruicheng hampir 2 poin lebih tinggi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya menantang surga. Tak lama kemudian, Cui Ruicheng membuka matanya. Saat melihat angka pada prasasti batu, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia bahkan berpura-pura memberi hormat pada patung Dewa Alkimia dan berkata, terima kasih, Dewa Alkimia. Patung Dewa Alkimia mengabaikan Cui Ruicheng dan menatap Ye Chen. Sekarang giliranmu, katanya dengan tidak sabar. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia menutup matanya dan melepaskan aura alkimianya. Akan tetapi, tidak ada cahaya ataupun angka apapun pada prasasti batu itu. Segalanya menjadi terlalu sunyi. Beberapa detik kemudian, hasilnya masih sama. Tidak ada apa-apa, seolah-olah dia tidak dikenali oleh Dewa Alkimia. Ye Chen, kamu bahkan tidak punya nomor. Cui Ruicheng tertawa ketika melihat adegan ini. Konyol. Sepotong sampah dengan akar fana, sepertinya Dao Alkimia milikmu juga sampah. Haha. Ketika Master Alkimia Xingtian melihat pemandangan ini, dia dalam suasana hati yang baik. Dia menoleh dan berkata kepada Master Alkimia Ling Yi,
sepertinya hasilnya sudah sangat jelas. Dia akan menanggung amukan Dewa Alkimia. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan anak ini? Konyol. Master Alkimia Ling Yi tidak mengatakan apa-apa. Jika Ye Chen benar-benar terhapus oleh patung Dewa Alkimia, maka dia tidak dapat berkata apa-apa mengenai hal itu. Ini adalah takdir Ye Chen. Banyak sekali pasang mata yang menatap Ye Chen, mengejeknya. Seolah-olah segala sesuatunya sudah ditetapkan. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa dia telah memasuki ruang khusus. Formasi. Aku benar-benar tanpa sadar memasuki sebuah formasi. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan karakter-karakter kuno, yang tampaknya merinci formula pil terbaik. Bab 893, Kebodohan. Ye Chen tahu betul bahwa mengingat kondisi Little Gold saat ini, ia membutuhkan pil ini lebih dari siapapun. Dalam keadaan linglung, Little Gold membuka mulutnya dan menelan pil itu. Dalam sekejap, cahaya merah menyelimuti Little Gold, dan ekspresi kesakitannya pun mereda. Little Gold jelas merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi gempar, dan tidak seorang pun dapat tetap tenang. Itu adalah pil penguasa tubuh merah tua yang menyebalkan. Hanya seorang alkemis ulung yang dapat memurnikannya setelah 49 hari, dan itu membutuhkan banyak ramuan langka. Kultivator biasa tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, apalagi memakannya. Mungkin jumlahnya tidak lebih dari 5 di seluruh pegunungan Kunlun. Namun, Ye Chen tidak memakan sendiri harta langka tersebut melainkan memberikannya kepada seekor kucing. Persetan, apakah orang ini terbelakang? Sungguh suatu pemborosan. Bahkan mulut Master Alkimia Ling Yi berkedut, merasa agak tidak berdaya. Dia bahkan mulai curiga apakah anak ini benar-benar ada hubungannya dengan Lin Qingxuan. Ini terlalu bodoh. Mengonsumsi pil tubuh penguasa merah tua ini setidaknya akan membantunya menghadapi ujian patung Dewa Alkimia dan meningkatkan peluangnya untuk menang. Namun, anak ini tampaknya tidak menghargainya. Luo Wuya menggelengkan kepalanya dan mendesah kepada putrinya, Luo Yao, anak ini baik dalam segala hal kecuali terlalu sombong. Dia tidak mengambil kesempatan seperti ini sendiri, tetapi memberikannya kepada binatang buas. Benar-benar gila. Meskipun Luo Yao tidak mengerti, dia tetap berdiri di sisi Ye Chen dan berkata, "Ayah, dia pasti punya alasannya." Omong kosong. Anak ini mengira dirinya tak terkalahkan setelah mencapai lantai 4 menara. Dia tidak tahu bahwa Cui Ruicheng dapat melewati 6 lantai menara dalam kondisinya saat ini. Master Alkimia Xingtian, Cui Ruicheng, dan yang lainnya juga mencibir. Hasilnya sebenarnya sudah sangat jelas. Ayo pergi. Alchemy Master Xingtian berjalan ke arah tertentu. Sambil berjalan, dia berkata, "Ling Yi, ayo kita lepaskan segelnya. Beberapa orang sedang mencari kematian. Anda tidak dapat menyelamatkan mereka meskipun Anda menginginkannya." Master Alkimia Ling Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan diam-diam ke sudut menara inti. Kedua ahli alkimia itu membentuk segel tangan secara bersamaan, lalu menangkupkan kedua telapak tangan mereka. Dalam sekejap, dunia berguncang. Tanah yang awalnya kosong tiba-tiba runtuh, dan sebuah altar perlahan-lahan berdiri. Ada sebuah patung dan sebuah loh batu di altar. Patung itu adalah seorang lelaki tua dengan aura seorang guru, yang lengannya terangkat, memegang menara kuno mini. Menara kuno 10 lantai itu persis sama dengan menara inti. Bahkan patung itu sendiri memberikan tekanan yang luar biasa. Melihat patung ini, Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Xingtian berlutut, diikuti semua orang. Ini karena patung ini mewakili Dewa Alkimia. Jika seseorang tidak berlutut, itu akan dianggap tidak sopan. Namun, satu orang tidak berlutut. Itu Ye Chen. Bukannya Ye Chen tidak ingin berlutut, tetapi dia mendengar suara yang datang dari makam samsara. Kamu tidak perlu berlutut di hadapan orang ini. Dia seharusnya berlutut di hadapanmu. Ye Chen hampir memuntahkan darah, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Kepala makam samsara Graveyard harus menjunjung tinggi martabat samsara Graveyard. Situasi Ye Chen saat ini terlalu mencolok. Seketika, banyak sekali tatapan mata tertuju pada Ye Chen. Kejutan, ketakutan, dan kemarahan. Ye Chen, beraninya kau tidak berlutut di hadapan Dewa Alkimia. Master Alkimia Xingtian berkata, apa kau benar-benar mengira dirimu orang hebat? Master Alkimia Ling Yi melirik Ye Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa sedikit menyesal. Dia tidak menyukai kepribadian orang ini. Dia terlalu sombong dan tampaknya tidak menghormati siapapun. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak melangkah terlalu jauh.
Jika dia tidak berlutut di hadapan Dewa Alkimia sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dari Dewa Alkimia. Dia pasti sedang mencari kematian. 5 detik kemudian, semua orang berdiri. Kalian berdua berdiri di depan patung itu. Tutup mata kalian dan lepaskan aura alkimia kalian, kata Master Alkimia Xingtian kepada Ye Chen dan Cui Ruicheng. Ye Chen dan Cui Ruicheng maju beberapa langkah dan berdiri di depan patung Dewa Alkimia. Sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di atas altar dan menyelimuti mereka berdua. Saat semua orang menatap dingin ke arah Ye Chen, sebuah suara terdengar dari kejauhan dari patung itu. Mengapa kamu tidak berlutut tadi? Begitu suara itu selesai berbicara, tekanan tak berujung menyelimutinya. Ekspresi semua orang menjadi panik dan berubah drastis, dan mereka segera berlutut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa roh patung Dewa Alkimia benar-benar akan berbicara. Namun, meskipun tekanan yang tak ada habisnya, Ye Chen tetap tidak terpengaruh berkat Little Gold. Tekanan spiritual tidak berguna di hadapannya. Ye Chen mengangkat kepalanya. Tatapan matanya tegas saat dia mengucapkan kata demi kata, mengapa aku harus berlutut padamu? Aku, Ye Chen, hanya berlutut di hadapan orang tua dan guru-guruku. Langit dan bumi tidak dapat membuatku berlutut. Kau dan aku tidak saling mengenal, jadi tentu saja aku tidak akan berlutut. Sikapnya sangat tegas. Patung itu mendengus dingin dan berkata, tutup matamu dan lepaskan aura alkimiamu. Tidak ada kehangatan atau fluktuasi dalam kata-katanya, tetapi semua orang merasakan sedikit kemarahan. Cui Ruicheng menutup matanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Prasasti batu di samping patung itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, serangkaian angka muncul di lempengan batu, yang jumlahnya terus bertambah. Hanya berhenti ketika stabil pada angka 617. Ketika Master Alkimia Lingyi melihat serangkaian angka ini, ekspresinya berubah sangat jelek. Nilai numerik mewakili bakat seseorang dalam Dao Alkimia. 100 tahun lalu, terakhir kali angka itu ditampilkan, jumlahnya hanya 524. Namun, Cui Ruicheng hampir 2 poin lebih tinggi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya menantang surga. Tak lama kemudian, Cui Ruicheng membuka matanya. Saat melihat angka pada prasasti batu, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia bahkan berpura-pura memberi hormat pada patung Dewa Alkimia dan berkata, terima kasih, Dewa Alkimia. Patung Dewa Alkimia mengabaikan Cui Ruicheng dan menatap Ye Chen. Sekarang giliranmu, katanya dengan tidak sabar. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia menutup matanya dan melepaskan aura alkimianya. Akan tetapi, tidak ada cahaya ataupun angka apapun pada prasasti batu itu. Segalanya menjadi terlalu sunyi. Beberapa detik kemudian, hasilnya masih sama. Tidak ada apa-apa, seolah-olah dia tidak dikenali oleh Dewa Alkimia. Ye Chen, kamu bahkan tidak punya nomor. Cui Ruicheng tertawa ketika melihat adegan ini. Konyol. Sepotong sampah dengan akar fana, sepertinya Dao Alkimia milikmu juga sampah. Haha. Ketika Master Alkimia Xingtian melihat pemandangan ini, dia dalam suasana hati yang baik. Dia menoleh dan berkata kepada Master Alkimia Lingyi, sepertinya hasilnya sudah sangat jelas. Dia akan menanggung amukan Dewa Alkimia. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan anak ini? Konyol. Master Alkimia Lingyi tidak mengatakan apa-apa. Jika Ye Chen benar-benar terhapus oleh patung Dewa Alkimia, maka dia tidak dapat berkata apa-apa mengenai hal itu. Ini adalah takdir Ye Chen. Banyak sekali pasang mata yang menatap Ye Chen, mengejeknya. Seolah-olah segala sesuatunya sudah ditetapkan. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa dia telah memasuki ruang khusus. Formasi. Aku benar-benar tanpa sadar memasuki sebuah formasi. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan karakter-karakter kuno, yang tampaknya merinci formula pil terbaik. Bab 895, tak terukur. Getaran itu semakin kuat. Akhirnya, 100 lampu benar-benar mulai berkedip-kedip dengan hebat. Tuan, ini, seru Ye Chen. Lin Qingxuan menatap salah satu batu nisan. Batu nisan yang sedang dilihatnya tertutupi oleh cahaya kemasan. Bahkan ada beberapa baris teks yang mulai muncul. Namun, saat teks itu muncul, teks itu diselimuti oleh kekuatan misterius. Jelas, orang ini tidak berencana untuk keluar sekarang. Ye Chen mengikuti arah pandangan Lin Qingxuan. Adegan ini terlalu familiar. Itu berarti dia bisa mengaktifkannya. Pada saat yang sama, dua batu nisan di sebelah kiri dan kanan batu nisan itu juga bersinar cukup menyilaukan. Namun,
mereka belum mencapai titik di mana dia bisa mengaktifkannya. Tetap saja, kali ini dia mendapat untung besar. Mungkinkah ini alasan mengapa Lin Qingxuan selalu memintanya untuk datang ke kota Dangsu? Pada saat ini, Lin Qingxuan berkata, "Murid, apakah kamu melihat 3 batu nisan itu? Karena makam samsara telah menyerap energi orang jahat itu, kamu sudah dapat mengaktifkan salah satu batu nisan. Sedangkan untuk 2 batu nisan yang tersisa, kamu masih membutuhkan kesempatan lain. Kamu tidak datang ke kota Dangsu dengan sia-sia. Juga, sejak makam samsara dibuka, penampilanmu telah melampaui ekspektasi kami. Sudah waktunya untuk perlahan-lahan mengungkapkan rahasia itu kepadamu. Namun, sebelum itu, lebih baik aku menunggumu keluar dan bertanya kepada Ling Yuan tentang beberapa hal terlebih dahulu. Dia seharusnya bisa memberitahumu hal-hal tertentu. Apakah kamu punya keyakinan untuk menghadapi mereka selanjutnya?" Tubuh Ye Chen bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan serius dan mengepalkan tangannya. "Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Kami percaya padamu." Lin Qingxuan melambaikan tangannya. "Namun, aku harap kamu mengerti satu hal. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kehidupan manusia tidak ada nilainya, dan kekuasaan adalah segalanya. Dunia ini dingin dan tidak memiliki kehangatan. Jika kamu ingin melindungi orang-orang di sekitarmu, kamu harus memiliki kekuatan. Bagi mereka yang ingin membunuhmu, angkat pedangmu dan berjuanglah untuk melindungi dirimu sendiri, orang-orang yang kamu sayangi, dan apa yang kamu yakini. Itulah sebabnya aku membiarkanmu berjalan di jalan pembantaian. Juga, jika kau ingin melawan kekuatan itu, ingatlah 3 kata ini, binatang buas, naga, iblis." Begitu dia selesai berbicara, seluruh makam samsara bergetar hebat lagi. Kesadaran Ye Chen juga terguncang keluar dari makam samsara dan kembali ke kenyataan. Jelas, kata-kata Lin Qingxuan telah mengungkapkan beberapa rahasia. Begitu berada di luar, Ye Chen dapat mendengar suara dari mahkota dekat menara inti. Kata-kata yang mengejek, mencemooh, dan merendahkan. Namun, dia sibuk merenungkan 3 kata itu. Binatang buas, naga, iblis. Binatang buas seharusnya mewakili binatang buas atau setan. Mungkinkah ini terkait dengan Little Gold? Sedangkan untuk naga, seharusnya ada hubungannya dengan naga darah. Para ahli kuno yang perkasa di makam samsara telah menekankan nilai naga darah berkali-kali. Bagaimanapun, naga darah itu dipelihara olehnya sejak awal, dan sangat cocok dengan tubuhnya. Jika naga darah itu tumbuh hingga ukuran penuh suatu hari nanti, ia akan menjadi nyata. Lalu, apa maksud iblis? Mungkinkah itu semacam transformasi iblis? Atau apakah ia sedang mencari Raja Iblis? Ye Chen bingung. Namun, setelah beberapa saat, dia berhenti berpikir dan membuka matanya. Cui Ruicheng mencibir, "Nak, kau kalah. Kurasa tak lama lagi, jiwa suci dan tubuh fisikmu akan disapu bersih oleh Dewa Alkimia, haha." Mata Ye Chen tenang. Dia melirik patung itu dan berkata, "Alkimia. Dewa itu tidak lain hanyalah seekor semut. Aku telah menghancurkannya." Beberapa detik kemudian, saat semua orang menyaksikan dengan tidak percaya, lengan Ye Chen diliputi oleh petir yang tak berkesudahan saat dia menghantamkan telapak tangannya ke patung itu. Semua orang terkesiap. Gila, beraninya dia melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Ini adalah patung Dewa Alkimia. Mustahil untuk dihancurkan. Jika ada yang tidak menghormatinya, mereka pasti akan mati dan jiwa mereka hancur. Bahkan mata Master Alkimia Ling Yi dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, "Tidak." Namun, telapak tangan Ye Chen telah mendarat. Sosok itu telah hancur, jadi patung ini telah kehilangan spiritualitasnya. Kaca, patung itu langsung hancur berkeping-keping. Petir surgawi melilitnya seperti jaring petir, lalu mengubah pecahan yang tersisa menjadi abu yang tertiup angin. Pada saat ini, suasana membeku dan semua orang menahan napas. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kepercayaan kota Dangsu, sang dewa alkimia, benar-benar hancur begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Ye Chen meledak dengan aura alkimia yang pekat dan tak berujung. Seolah-olah dia telah menjadi dewa alkimia sendiri. Pada saat yang sama, prasasti batu itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan angka-angka mulai berkelebat dengan cepat. Pertama, itu 1000, lalu 10.000, jauh lebih banyak dari 617 milik Cui Ruicheng. Namun, jumlahnya tidak berhenti bertambah. Pada akhirnya, bahkan lempengan batu tidak dapat lagi mengukur jumlahnya dan
Ledakan. Tablet batu itu meledak. Cui Ruicheng tampak ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi suara dingin Ye Chen terdengar dari belakangnya. Kamu kalah taruhan, tapi kamu masih mau pergi. Tubuh Cui Ruicheng menegang. Dia berbalik dan ketika melihat Ye Chen, dia menyadari bahwa sebilah pedang telah meluncur pelan di lehernya. Kemudian, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk menutupi lehernya, tetapi tangannya tidak bereaksi. Pada akhirnya, tubuhnya ambruk dan kepalanya yang berdarah berguling di tanah. Ruicheng. Ketika Cui Yuan melihat putranya telah meninggal, dia seperti orang gila. Dia mengeluarkan tombak dan menyerang Ye Chen. Dia ingin Ye Chen mati. Namun, sebelum Cui Yuan sempat bergerak, Luo Wuya sudah bertindak dan menghalangi jalannya. Tanpa ragu, Luo Wuya mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan menggunakan esensi darahnya. Pedang itu menembus dada Cui Yuan. Mengapa kau membunuhku? Cui Yuan menatap Luo Wuya dan bertanya dengan heran. Tatapan mata Luo Wuya dingin. Musuh Tuan Ye adalah musuhku. Dia memiliki pendirian yang sama dengan Master Alkimia Ling Yi. Luo Wuya tahu betul bahwa jika dia tidak mengungkapkan pendiriannya sekarang, sudah terlambat. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus mendapatkan kepercayaan Ye Chen. Ketika Master Alkimia Xingtian melihat dua anggota keluarga Cui tewas di depannya, ekspresinya sangat jelek. Jejak kekejaman melintas di matanya. Namun, tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Master Alkimia Ling Yi berdiri di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Xingtian, apakah kamu mampu mengambil tindakan sekarang? Jika kamu dan aku sama-sama terluka parah, menurutmu siapa yang akan lebih menderita? Mendengar ini, Alchemy Master Xingtian mendengus dingin, aku bersedia menerima kekalahanku. Namun, masalah hari ini tidak akan berakhir semudah itu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, Master Alkimia Xingtian menghilang. Alchemy Master Ling Yi menghela napas pelan. Kemudian, dia menahan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, adik kecil, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kita bertemu di Menara Inti? Mata Ye Chen menyipit. Dia teringat akan instruksi Lin Qingxuan dan mengangguk setuju. Baiklah. Bab 895, tak terukur. Getaran itu semakin kuat. Akhirnya, 100 lampu benar-benar mulai berkedip-kedip dengan hebat. Tuan, ini, seru Ye Chen. Lin Qingxuan menatap salah satu batu nisan. Batu nisan yang sedang dilihatnya tertutupi oleh cahaya kemasan. Bahkan ada beberapa baris teks yang mulai muncul. Namun, saat teks itu muncul, teks itu diselimuti oleh kekuatan misterius. Jelas, orang ini tidak berencana untuk keluar sekarang. Ye Chen mengikuti arah pandangan Lin Qingxuan. Adegan ini terlalu familiar, itu berarti dia bisa mengaktifkannya. Pada saat yang sama, dua batu nisan di sebelah kiri dan kanan batu nisan itu juga bersinar cukup menyilaukan. Namun, mereka belum mencapai titik di mana dia bisa mengaktifkannya. Tetap saja, kali ini dia mendapat untung besar. Mungkinkah ini alasan mengapa Lin Qingxuan selalu memintanya untuk datang ke kota Dangsu? Pada saat ini, Lin Qingxuan berkata, murid, apakah kamu melihat tiga batu nisan itu? Karena makam samsara telah menyerap energi orang jahat itu, kamu sudah dapat mengaktifkan salah satu batu nisan. Sedangkan untuk dua batu nisan yang tersisa, kamu masih membutuhkan kesempatan lain. Kamu tidak datang ke kota Dangsu dengan sia-sia. Juga, sejak makam samsara dibuka, penampilanmu telah melampaui ekspektasi kami. Sudah waktunya untuk perlahan-lahan mengungkapkan rahasia itu kepadamu. Namun, sebelum itu, lebih baik aku menunggumu keluar dan bertanya kepada Ling Yuan tentang beberapa hal terlebih dahulu. Dia seharusnya bisa memberitahumu hal-hal tertentu. Apakah kamu punya keyakinan untuk menghadapi mereka selanjutnya? Tubuh Ye Chen bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan serius dan mengepalkan tangannya. Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Kami percaya padamu. Lin Qingxuan melambaikan tangannya. Namun, aku harap kamu mengerti satu hal. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kehidupan manusia tidak ada nilainya, dan kekuasaan adalah segalanya. Dunia ini dingin dan tidak memiliki kehangatan. Jika kamu ingin melindungi orang-orang di sekitarmu, kamu harus memiliki kekuatan. Bagi mereka yang ingin membunuhmu, angkat pedangmu dan berjuanglah untuk melindungi dirimu sendiri, orang-orang yang kamu sayangi, dan apa yang kamu yakini. Itulah sebabnya aku membiarkanmu berjalan di jalan pembantaian. Juga,
Jika kau ingin melawan kekuatan itu, ingatlah 3 kata ini, binatang buas, naga, iblis. Begitu dia selesai berbicara, seluruh makam samsara bergetar hebat lagi. Kesadaran Ye Chen juga terguncang keluar dari makam samsara dan kembali ke kenyataan. Jelas, kata-kata Lin Qingxuan telah mengungkapkan beberapa rahasia. Begitu berada di luar, Ye Chen dapat mendengar suara dari mahkota dekat menara inti. Kata-kata yang mengejek, mencemooh, dan merendahkan. Namun, dia sibuk merenungkan 3 kata itu. Binatang buas, naga, iblis. Binatang buas seharusnya mewakili binatang buas atau setan. Mungkinkah ini terkait dengan Little Gold? Sedangkan untuk naga, seharusnya ada hubungannya dengan naga darah. Para ahli kuno yang perkasa di makam samsara telah menekankan nilai naga darah berkali-kali. Bagaimanapun, naga darah itu dipelihara olehnya sejak awal, dan sangat cocok dengan tubuhnya. Jika naga darah itu tumbuh hingga ukuran penuh suatu hari nanti, ia akan menjadi nyata. Lalu, apa maksud iblis? Mungkinkah itu semacam transformasi iblis? Atau apakah ia sedang mencari Raja Iblis? Ye Chen bingung. Namun, setelah beberapa saat, dia berhenti berpikir dan membuka matanya. Cui Ruicheng mencibir, "Nak, kau kalah. Kurasa tak lama lagi, jiwa suci dan tubuh fisikmu akan disapu bersih oleh Dewa Alkimia, haha." Mata Ye Chen tenang. Dia melirik patung itu dan berkata, "Alkimia. Dewa itu tidak lain hanyalah seekor semut. Aku telah menghancurkannya." Beberapa detik kemudian, saat semua orang menyaksikan dengan tidak percaya, lengan Ye Chen diliputi oleh petir yang tak berkesudahan saat dia menghantamkan telapak tangannya ke patung itu. Semua orang terkesiap. Gila, beraninya dia melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Ini adalah patung Dewa Alkimia. Mustahil untuk dihancurkan. Jika ada yang tidak menghormatinya, mereka pasti akan mati dan jiwa mereka hancur. Bahkan mata Master Alkimia Ling Yi dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, "Tidak." Namun, telapak tangan Ye Chen telah mendarat. Sosok itu telah hancur, jadi patung ini telah kehilangan spiritualitasnya. Kaca, patung itu langsung hancur berkeping-keping. Petir surgawi melilitnya seperti jaring petir, lalu mengubah pecahan yang tersisa menjadi abu yang tertiup angin. Pada saat ini, suasana membeku dan semua orang menahan napas. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kepercayaan kota Dangsu, sang dewa alkimia, benar-benar hancur begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Ye Chen meledak dengan aura alkimia yang pekat dan tak berujung. Seolah-olah dia telah menjadi dewa alkimia sendiri. Pada saat yang sama, prasasti batu itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan angka-angka mulai berkelebat dengan cepat. Pertama, itu 1000, lalu 10.000, jauh lebih banyak dari 617 milik Cui Ruicheng. Namun, jumlahnya tidak berhenti bertambah. Pada akhirnya, bahkan lempengan batu tidak dapat lagi mengukur jumlahnya dan ledakan. Tablet batu itu meledak. Cui Ruicheng tampak ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi suara dingin Ye Chen terdengar dari belakangnya. "Kamu kalah taruhan, tapi kamu masih mau pergi." Tubuh Cui Ruicheng menegang. Dia berbalik dan ketika melihat Ye Chen, dia menyadari bahwa sebilah pedang telah meluncur pelan di lehernya. Kemudian, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk menutupi lehernya, tetapi tangannya tidak bereaksi. Pada akhirnya, tubuhnya ambruk dan kepalanya yang berdarah berguling di tanah. Ruicheng. Ketika Cui Yuan melihat putranya telah meninggal, dia seperti orang gila. Dia mengeluarkan tombak dan menyerang Ye Chen. Dia ingin Ye Chen mati. Namun, sebelum Cui Yuan sempat bergerak, Luo Wuya sudah bertindak dan menghalangi jalannya. Tanpa ragu, Luo Wuya mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan menggunakan esensi darahnya. Pedang itu menembus dada Cui Yuan. "Mengapa kau membunuhku?" Cui Yuan menatap Luo Wuya dan bertanya dengan heran. Tatapan mata Luo Wuya dingin. "Musuh Tuan Ye adalah musuhku. Dia memiliki pendirian yang sama dengan Master Alkimia Ling Yi." Luo Wuya tahu betul bahwa jika dia tidak mengungkapkan pendiriannya sekarang, sudah terlambat. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus mendapatkan kepercayaan Ye Chen. Ketika Master Alkimia Xingtian melihat dua anggota keluarga Cui tewas di depannya, ekspresinya sangat jelek. Jejak kekejaman melintas di matanya. Namun, tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Master Alkimia Ling Yi berdiri di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Xingtian, apakah kamu mampu mengambil tindakan sekarang?"
Jika kamu dan aku sama-sama terluka parah, menurutmu siapa yang akan lebih menderita? Mendengar ini, Alchemy Master Xingtian mendengus dingin, aku bersedia menerima kekalahanku. Namun, masalah hari ini tidak akan berakhir semudah itu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, Master Alkimia Xingtian menghilang. Alchemy Master Ling Yi menghela napas pelan. Kemudian, dia menahan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, adik kecil, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kita bertemu di menara inti? Mata Ye Chen menyipit. Dia teringat akan instruksi Lin Qingxuan dan mengangguk setuju. Baiklah. Bab 897, Klan Roh Darah. Sayangnya, saya belum dapat menemukan sesuatu yang berguna. Namun, setelah bertahun-tahun, saya masih memahami beberapa hal. Sambil berbicara, Master Alkimia Ling Yi mengeluarkan token yang rusak. Token itu sangat aneh. Ada pola roh darah yang tergambar di atasnya yang tampak sangat mengerikan. Hanya dengan sekali pandang, seseorang dapat merasakan kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah ingin melahap jiwa suci seseorang. Tuan Ye, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kultivator kuat dari klan roh darah. Klan roh darah bukanlah kekuatan dari pegunungan Kunlun, tetapi mereka turun ke sini pada zaman kuno. Metode mereka sangat mengerikan, dan dapat menekan banyak kultivator kuat dengan lambaian tangan mereka. Jika bukan karena usaha bersama pasukan pegunungan Kunlun, seluruh pegunungan Kunlun akan menjadi abu. Mereka dapat menyerap energi dan saripati darah para kultivator untuk digunakan sendiri. Sampai batas tertentu, mereka tampak hampir tak terkalahkan. Tuan Ye, tahukah Anda bahwa 3.000 ahli kuno pegunungan Kunlun tidak sebanding dengan 3 ahli klan roh darah? Setelah itu, menurut penyelidikanku, sekelompok ahli terkemuka dari zaman kuno, termasuk senior Lin, menghilang untuk menemukan klan roh darah. Lagi pula, jika kita tidak sepenuhnya menghentikan ancaman itu, Huaxia, dan bahkan pegunungan Kunlun akan berada dalam risiko kehancuran. Namun, meskipun banyak ahli bela diri papan atas telah menginjakkan kaki di tanah tak dikenal itu, hanya satu orang yang kembali. Nama orang itu adalah Han Yun, dan dia adalah jenius terkuat dari keluarga Han, keluarga kuno di pegunungan Kunlun. Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8. Sebelum dia terluka parah, dia bisa menghancurkan gunung dengan lambaian tangannya. Eksistensi seperti inilah yang dibawa ke panggung monumen segudang oleh seorang tetua dari klan roh darah. Dengan satu jari, dia disiksa hidup-hidup di depan keluarga dan sekte pegunungan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya sampai dia hampir mati. Kami semua marah dan melawan, tetapi sia-sia. Tetua itu terlalu kuat. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Han Yun menahan rasa sakit. Keluarga Han mengirim para ahli untuk campur tangan, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh tetua itu. Bagaimana keluarga Han bisa melawan? Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Ketika Ye Chen mendengar ini, keterkejutan dalam hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Alam transenden, alam suci, alam raja suci, alam asal-usul, alam raja asal-usul, alam Daoyuan, alam kaisar, dan seterusnya. Dia hanyalah seorang kultivator alam raja suci tingkat ketiga. Memang, dia sama kuatnya dengan kultivator alam asal rata-rata, dan dengan kartu asnya, dia mungkin bisa melawan seorang ahli alam raja asal tahap awal, tetapi alam-alam lainnya ini jauh melampaui level dan pemahamannya saat ini. Semakin jauh seseorang maju, perbedaan alam minor dapat memakan waktu 100 atau bahkan 1000 tahun bagi seorang kultivator untuk maju. Tingkat ke-8 dari alam kaisar tertinggi hampir merupakan eksistensi seperti dewa, bahkan mungkin yang terkuat di pegunungan Kunlun pada saat itu. Meskipun demikian, ia masih tidak berdaya. Seberapa kuatkah tetua klan roh darah itu? Ketika Master Alkimia Ling Yi mengingat kembali semua kejadian itu, kemarahan dalam hatinya meluap, dia mengepalkan tangannya erat-erat, urat-uratnya menonjol. Ini penghinaan. Penghinaan bagi Huaxia dan pegunungan Kunlun. Tuan Ye, setelah itu, tetua itu pergi. Han Yun tidak mati. Tetua itu melemparkan tubuh Han Yun yang setengah mati dari panggung monumen segudang. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata, kalian hanya sekelompok semut rendahan. Di mata klan roh darah, kalian hanyalah mainan kami. Hentikan perjuangan kalian dan nikmati rasa sakit yang pantas kalian dapatkan. Jika kalian berani melawan lagi, kalian akan berakhir seperti orang ini. Sedangkan untuk orang-orang yang tersisa, mereka tidak akan pernah bisa kembali, dan mereka juga tidak memenuhi syarat untuk kembali. Selain itu,
Setiap 100 tahun ke depan, kalian harus menyiapkan terlalu banyak kaisar tertinggi untuk kami siksa dan nikmati. Ini adalah tugas kalian sebagai budak. Mendengar ini, kemarahan Ye Chen memenuhi seluruh tubuhnya. Semut, makhluk rendahan, bagaimana mereka bisa menjadi mainan dan budak orang lain? Hak apa yang dimiliki klan roh darah untuk mengabaikan kehidupan manusia? Perasaan tidak berdaya ini tidak hanya dirasakan oleh para kultivator kuno, tetapi juga semua orang saat ini, termasuk Ye Chen. Darah yang mengalir melalui tubuh Ye Chen selalu menjadi kebanggaannya sebagai anggota Huaxia dan Pegunungan Kunlun. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Dia tidak akan pernah menjadi budak siapapun. Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat, urat-urat di tubuhnya menonjol, tubuhnya diselimuti aura pembunuh yang kuat, dan matanya memerah. Harta karun jahat itu merasakan kemarahan Ye Chen dan cahaya hitam muncul di dahinya. Cahaya setan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi menyesakkan dan menakutkan. Pada saat yang sama, naga darah di tubuh Ye Chen tampaknya akan meledak. Raungannya sangat ganas. Hantu naga darah adalah perwujudan dao pembantaian Ye Chen. Semakin kuat niat membunuh Ye Chen, semakin mengerikan kekuatan naga darah itu. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang paling mengerikan. Karena ia tidak mampu menahan naga darah itu lagi, naga itu pun menyerang dan melilit kepalanya. Lebih jauh lagi, Little Gold juga merasakan sesuatu dan membuka mata anehnya. Mata merahnya bersinar dan berdenyut, dan sebuah rune kuno dan misterius berputar liar di dalamnya. Ia mulai menyerap sebagian cahaya iblis dan niat membunuh. Namun, tak lama kemudian, matanya kembali tertutup, seolah-olah ia telah tertidur lelap. Alkemis Ling Yi merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat Ye Chen, matanya dipenuhi dengan kengerian. Seekor naga darah melilit seluruh tubuh Ye Chen. Ini adalah eksistensi yang tidak akan muncul bahkan sekalipun dalam ribuan tahun. Dia bahkan bergumam, aura mengerikan yang kuat. Naga darah adalah satu hal, tetapi mengapa ada cahaya iblis juga? Murid senior Lin seharusnya mengolah dao kedokteran, kan? Itu bagian dari jalan yang benar, jadi apa yang terjadi di sini? Mungkinkah anak ini tidak hanya mengolah dao kedokteran ini, tetapi juga dao lainnya? Tekanan dalam ruangan itu makin lama makin rendah. Bahkan Master Alkimia Ling Yi tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak dapat mengerti mengapa kekuatan semacam ini muncul dalam diri pemuda ini. Tiba-tiba, ia teringat pada seseorang. Namun, pikiran itu segera ditepisnya. Dia tidak bisa membiarkan Ye Chen terus seperti ini. Jika Ye Chen benar-benar menjadi iblis, apa yang akan dia lakukan? Tanpa ragu, dia membentuk segel tangan dan menepuk dahi Ye Chen. Cahaya keemasan itu melilit Ye Chen. Namun, saat cahaya keemasan itu hendak menutupi aura iblis, sebuah kekuatan penghalang yang sangat kuat muncul. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu menghilang, dan Master Alkimia Ling Yi terpaksa mundur beberapa langkah, karena darahnya mengalir deras. Dia hampir memuntahkan darah. Mustahil. Ekspresi Master Alkimia Ling Yi seperti melihat hantu. Dia menyadari bahwa kekuatannya sebenarnya tidak mampu menahan aura iblis itu. Untungnya, Ye Chen perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Dia menatap alchemy Master Ling Yi dengan tatapan kosong, karena dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia terus bertanya, Alchemy Master Ling Yi, setelah perang kuno, apakah tetua dari Blood Spirit Clan benar-benar datang setiap 100 tahun dan mengambil ahli alam kaisar tertinggi sebagai budak? Alchemy Master Ling Yi menelan pil dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia mengangguk dan berkata, benar. Tetua itu akan muncul setiap 100 tahun. Sebagian besar dari 100 ahli alam kaisar tertinggi ini dikirim oleh sekte, kekuatan, dan keluarga papan atas. Setiap dari mereka memiliki kuota tertentu dan mereka tidak berani tidak patuh. Jika mereka melakukannya, sekte itu akan hancur. Selain itu, ini melibatkan nasib pegunungan Kunlun dan Huaxia. Bab 898, Misteri terungkap. Para ahli alam kaisar tertinggi terlalu berharga bagi pasukan pegunungan Kunlun, tetapi tidak seorang pun punya pilihan dalam masalah ini. Hal ini juga menyebabkan tingkat keseluruhan seni bela diri pegunungan Kunlun tidak dapat maju. Pada akhirnya, para ahli tingkat atas pegunungan Kunlun itu tidak punya pilihan selain menggunakan pil dan berbagai metode untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi murid-murid mereka ke alam kaisar tertinggi, hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Agar tidak menimbulkan kepanikan,
semua orang diam-diam menjaga rahasia kuno itu. Bahkan ketika para ahli alam kaisar tertinggi itu dibawa pergi, semua orang percaya bahwa mereka akan melangkah ke jalan tertinggi, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Ye Chen menyipitkan matanya dan melanjutkan, berapa tahun lagi sampai kemunculan klan roh darah berikutnya? Puluhan tahun. Pada saat ini, ekspresi Master Alkimia Ling Yi menjadi agak sedih. Dia berkata, sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali. Jika aku tidak salah, waktu yang tersisa bagi berbagai sekte dan faksi besar di Pegunungan Kunlun untuk mengumpulkan 100 ahli alam kaisar tertinggi paling lama 1,5 tahun. Aku ingin tahu bagaimana persiapan pasukan dan sekte itu. Aku khawatir Pegunungan Kunlun akan menderita kerugian besar lagi. Jantung Ye Chen berhenti berdetak sesaat ketika dia mendengar bahwa itu akan memakan waktu 1,5 tahun. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Tetua dari klan roh darah mungkin adalah kunci bagi kembalinya atau kebangkitan para ahli perkasa kuno di makam samsara. Namun, karena sesuatu telah terjadi pada tokoh-tokoh perkasa kuno Pegunungan Kunlun, mengapa benda yang menentang surga seperti makam samsara masih ada? Bagaimana benda itu bisa mengumpulkan kesadaran surgawi dari para ahli perkasa kuno ini? Apakah sesuatu terjadi setelah perang besar? Tuan Ye, sebenarnya, selain perjanjian 100 tahun, tetua dari klan roh darah muncul sekali lagi. Waktu itu karena lempengan batu yang jatuh dari langit. Lempengan batu ini mendarat di wilayah keluarga Ye. Sepertinya tetua dari klan roh darah pergi ke keluarga Ye. Mengenai apa yang terjadi, aku tidak tahu. Beberapa orang berspekulasi bahwa prasasti batu itu terkait dengan klan roh darah. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum misterius. Semuanya saling terhubung. Batu hitam itu berasal dari prasasti batu keluarga Ye. Adapun apa yang dilakukan tetua di keluarga Ye, dia hanya bisa mengetahuinya setelah dia mengunjungi keluarga Ye secara langsung. Kematian kakek neneknya ada hubungannya dengan kepala keluarga Ye, jadi dia akan menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Ngomong-ngomong, Master Alkimia Ling Yi, karena Han Yun tidak mati, mengapa kamu tidak mencoba bertanya kepadanya tentang perang kuno? Tanya Ye Chen. Bagaimanapun, Han Yun tidak diragukan lagi adalah sosok yang telah mengalami segalanya. Han Yun tentu saja tahu di mana tubuh asli Lin Qingxuan dan yang lainnya berakhir. Master Alkimia Ling Yi menghela napas panjang dan berdiri di depan panggung batu. Ia berkata, setelah Han Yun dilukai oleh tetua, ia menerima perawatan dokter terbaik, dan bahkan beberapa alkemis dan saya bekerja sama untuk memurnikan pil untuknya. Tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Namun, untuk beberapa alasan, dirinya yang bersemangat seperti di masa lalu tidak ada lagi. Ia menjadi tidak ramah dan bahkan temperamennya telah berubah drastis. Beberapa ahli yang ingin bertanya kepadanya terluka olehnya. Setelah itu, keluarga Han tidak punya pilihan selain mengurung Han Yun di daerah terlarang selamanya. Selain itu, keluarga Han juga menghilang dari pandangan banyak faksi di Pegunungan Kunlun. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan keluarga-keluarga papan atas manapun. Tuan Ye, jika Anda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam perang besar, tidak ada gunanya mencari Han Yun. Keluarga Han juga tidak akan mengizinkan Anda menemuinya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ye Chen merasakan sakit kepala datang. Alchemy Master Ling Yi berpikir beberapa detik dan tetap berkata, bukannya tidak mungkin. Keluarga Han dan keluarga Mo adalah keluarga mertua. Satu-satunya waktu keluarga Han muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah ketika putri muda keluarga Mo menikah. Jika Tuan Ye ingin bertemu Han Yun, cara terbaik adalah melalui keluarga Mo. Hanya saja tidak mudah bagi keluarga Mo untuk menemuinya. Mata Ye Chen berbinar ketika dia mendengar tentang keluarga Mo. Dia punya hubungan dengan keluarga Mo. Bukankah Mo Ning berasal dari keluarga Mo? Kebetulan saja dia berutang budi pada Mo Ning dan telah berjanji untuk mengurus keluarga Mo. Dengan adanya Mo Ning, akan jauh lebih mudah baginya untuk membangun hubungan dengan keluarga Mo. Setelah mengobrol sebentar, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lain dari Alchemy Master Ling Yi. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi dan berkata dengan lugas, Alchemy Master Ling Yi, Master memintaku untuk memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan klan roh darah. Tidak peduli apapun, aku harus bertemu Han Yun. Sedangkan untuk keluarga Mo, aku punya cara sendiri. Ekspresi Master Alkimia Ling Yi berubah sedikit aneh. Dia tahu pendirian keluarga Mo, tetapi meskipun demikian, Ye Chen masih ingin pergi ke keluarga Mo.
Jika Ye Chen akan mengunjungi keluarga Ye di pegunungan Kunlun, dia mungkin akan mempercayainya. Bagaimanapun, Ye Chen mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Ye. Namun, keluarga Mo berbeda. Kepala keluarga saat ini terkenal memiliki sifat pemarah. Dengan tingkat kekuatan Ye Chen saat ini, bagaimana dia bisa menghadapinya? Namun, karena Ye Chen sudah mengambil keputusan, dia tidak bisa ikut campur dan membiarkan Ye Chen pergi. Ye Chen bermaksud untuk segera berangkat, tetapi mendengar suara Lin Qingxuan terngiang di telinganya, "Murid, tidak perlu terburu-buru untuk mengunjungi keluargamu. Karena kamu sudah datang ke menara inti, kamu harus memanjat sisa menara juga. Biarkan aku melihat bakatmu dalam alkimia dan mengajarimu beberapa teknik pengobatan yang luar biasa." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia teringat bahwa pendakiannya ke menara inti telah diganggu oleh Master Alkimia Xingtian. Kata-kata gurunya itu benar. Karena dia ada di sini, akan sia-sia jika melewatkan kesempatan ini. Ye Chen langsung menuju danau di lantai 4. Karena dia sudah familiar dengan tempat itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati level itu. Di bawah danau terdapat formasi alkimia bawah air. Ujian ini bertujuan untuk mengendalikan aliran air saat memurnikan pil. Setelah itu, Ye Chen pergi ke lantai 5. Menaiki tangga ke lantai 5 agak melelahkan, karena si emas kecil sedang tertidur dan tidak dapat menahan tekanan spiritualnya. Jadi, ia hanya bisa menguatkan diri dan naik ke atas. Pada saat yang sama, di puncak yang menembus awan di pegunungan Kunlun, terdapat energi spiritual yang padat di sini, dan dapat dianggap sebagai tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Puncak ini adalah wilayah Sekte Agung, Sekte Kabut Langit, yang merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di pegunungan Kunlun. Peringkatnya adalah ke-10. Meskipun berada di peringkat terbawah dari 10 sekte teratas, sekte ini cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar faksi di pegunungan Kunlun. Terlebih lagi, karena sekte Kabut Langit memiliki Ji Siking, putri kesayangan surga, ada kemungkinan kecil bahwa mereka akan segera merebut peringkat ke-9. Di bagian terdalam sekte Kabut Langit, terdapat ruang kultivasi individu. Jilin berdiri di depan pintu dan mondar-mandir. Dia memegang sepiring nasi di tangannya. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Kakak, apakah kamu benar-benar tidak akan makan apapun?" Tak seorang pun menjawab. Jilin melanjutkan, "Kak, aku tahu kamu khawatir tentang Ye Chen. Aku baru saja bertanya-tanya. Ye Chen baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, kamu harus makan. Kalau tidak, bagaimana kamu akan berkultivasi?" Jilin merasa sakit kepala. Sejak tetua membawa adiknya kembali dengan paksa, pintu selalu tertutup rapat dan dia tidak melihat siapapun. Dia tidak berani membicarakan apa yang terjadi hari itu. Lagi pula, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Ye Chen akan bertarung hidup atau mati dengan Tuan Jingsui di Qianjue Plaza. Kalau adiknya tahu, dia pasti tidak akan bisa berkultivasi. Bab 899, Harapan Sekte. Tetua juga telah memberikan perintah agar tidak seorang pun memberitahu Ji Siking tentang masalah ini. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari Sekte Kabut Langit. Saat Jilin tengah gelisah, seorang wanita dengan pakaian brokat mewah muncul di sampingnya. Wanita itu tampak berusia 40-an. Wajahnya cantik dan auranya berwibawa. Matanya yang seperti burung phoenix memancarkan aura tekanan yang unik. Jilin menjadi gugup saat melihat wanita ini, dan dengan cepat menyapanya dengan hormat, "Tuan." Dia tahu betapa kuatnya wanita ini. Gurunya telah hidup selama 1000 tahun dan sangat kuat, dan juga merupakan master sekte dari Sekte Kabut Langit. Pemimpin sekte mengangguk. Dia mengambil makanan dari tangan Jilin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Serahkan masalah ini padaku." "Baik, Tuan." Jilin tentu saja tidak bisa menolak. Tak lama kemudian, ketua sekte dengan lembut menekan tangannya di pintu, dan segel yang digunakan Ji Siking langsung rusak. Pintunya terbuka. Ji Siking yang sedang berkultivasi membuka matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Dengan lambaian lembut jari-jarinya yang ramping, sebuah pedang di atas meja terbang keluar. Pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Namun, meskipun dia tidak melakukan apapun, pedang itu berubah arah dan menancap di dinding, bergetar karena benturan. "Siking, mengapa kau melakukan ini? Aku telah memberikan semua yang kau miliki. Apakah kau bersedia melawanku demi seorang manusia?" Tatapan dingin Ji Siking menyapu ke arah Master Sekte. "Master, Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi saya wewenang penuh dan tidak mencampuri urusan saya.
Mengapa Anda meminta tetua Ke untuk menghentikan saya menyelamatkan Ye Chen? Sebagai salah satu sekte teratas, apakah sekte kabut langit telah jatuh ke titik di mana kita takut pada Tuan Jingsui? Sang pemimpin sekte tersenyum dan meletakkan makanan di atas meja. Murid, kamu terlalu banyak berpikir. Sekte kabut langit tentu saja tidak takut pada orang itu. Namun, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung Jingsui? Sekte kabut langit pasti akan dipaksa untuk menghadapi situasi tersebut, dan itu akan memengaruhi kultivasimu. Ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah apa yang akan terjadi jika kamu terluka. Kamu adalah satu-satunya harapan sekte kabut langit. Jika sesuatu terjadi padamu, maka sekte kabut langit tidak akan ada lagi setelah 1,5 tahun. Pada saat ini, ekspresi kepala sekte menjadi sangat berat. Guru, mengapa Anda ingin saya berkultivasi dan mencapai alam kaisar tertinggi pada akhir tahun depan? Ji Siking bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak suka menerobos terlalu cepat, karena itu akan membuat dasar kultivasi saya tidak stabil. Selain itu, apa yang Anda inginkan dari saya tahun depan? Mungkinkah saya akan mewakili sekte untuk berpartisipasi dalam suatu kompetisi besar? Mata ketua sekte itu berkilat dengan tatapan yang berat dan rumit. Kemudian, dia tersenyum. Dalam 1,5 tahun, kau akan menemukan kesempatan besar. Jika kau mencapai alam kaisar tertinggi, kau tidak hanya akan dapat menyelamatkan sekte kabut langit, tetapi kau juga akan dapat memulai jalur bela diri yang unggul. Ketika kau mencapai tingkat kekuatan ini, siapa yang berani menghentikanmu untuk melindungi Ye Chen? Untuk saat ini, jangan khawatir tentang Ye Chen. Dia hanya seorang kultivator akar fana dan tidak akan bisa berbuat banyak di masa depan. Kesenjangan antara kamu dan dia terlalu besar. Kamu harus berinteraksi dengan lebih banyak jenius. Bagaimanapun, tujuanmu adalah lautan bintang, bukan tumpukan batu di tepi sungai. Ji Siking tidak senang karena gurunya telah membandingkan Ye Chen dengan batu di tepi sungai. Dia membalas, Guru, tidakkah Anda tahu bahwa Ye Chen membunuh seorang tetua sekte Phoenix Biru dalam kompetisi? Dia bahkan menaiki tangga surgawi. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh batu biasa di tepi sungai. Ekspresi kepala sekte menjadi gelap ketika dia melihat betapa protektifnya Ji Siking terhadap Ye Chen. Dia hanya seorang kultivator alam suci, tetapi dia mampu mengalahkan seseorang dengan alam kultivasi yang lebih tinggi. Ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu bahwa bocah ini menggunakan teknik rahasia, dan fondasinya sangat tidak stabil. Saya sudah melihat banyak orang seperti dia. Dia pasti telah mengonsumsi semacam pil untuk meningkatkan semangatnya sementara. Dia tidak akan bisa mencapai banyak hal di masa depan. Menggunakan metode tercela seperti itu sama saja dengan menghancurkan dirinya sendiri. Baiklah, jangan bicarakan anak itu lagi. Makanlah makananmu dulu. Sebelum kau mencapai alam kaisar tertinggi, aku tidak akan mengizinkanmu berinteraksi dengan anak itu, tetapi jika kau melakukannya, posisi ketua sekte akan diserahkan kepadamu, dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, termasuk melindungi anak itu. Ji Siking tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada tuannya. Dia sudah punya tujuan, jadi dia mengangguk dengan serius. Tidak peduli apapun, dia harus fokus pada kultivasinya dan berusaha keras untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi sesegera mungkin. Pemimpin sekte lalu memberinya beberapa pil obat bermutu tinggi dan pergi. Ketika pintu tertutup, ekspresinya berubah. Dia bergumam, Siking, kau tidak bisa menyalahkanku untuk beberapa hal. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Hanya saja tetua klan roh darah akan datang. Sekte kabut langit kita harus menyerahkan 2 ahli alam kaisar tertinggi, jadi hanya kau dan orang itu yang bisa pergi. Ini mungkin hukuman Dao Surgawi untuk pegunungan Kunlun. Aku penasaran kapan ini akan berakhir. Tak lama kemudian, Penatua ketiba. Master Sekte, Anda mencari saya. Tetua Ke bertanya dengan hormat. Pemimpin Sekte mengangguk. Dia melirik ruang kultivasi Ji Siking dan bertanya, kamu seharusnya berinteraksi dengan Ye Chen sebelumnya. Seberapa besar peluangnya untuk menang melawan Jingsui? Master Sekte, mustahil anak itu menang, Tetua Ke mencibir, meskipun kekuatan anak itu berfluktuasi, dia sama sekali bukan tandingan Jingsui dalam hal kekuatan. Satu-satunya hal yang membuatku bingung adalah anak itu entah bagaimana memiliki hubungan dengan keluarga Luo di kota Dangsu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Pemimpin Sekte Sky Mist menyipitkan matanya. Dia berpikir beberapa detik sebelum berkata, pergilah ke kota Dangsu. Keberadaan bocah ini pada akhirnya akan memengaruhi Siking.
2 bulan terlalu lama. Si King harus tenang dan berkultivasi dengan serius. Jika kamu kebetulan bertemu dengan bocah itu, tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, aku tidak ingin si King bertemu dengannya lagi. Kamu seharusnya mengerti apa yang ku maksud, kan? Jika kau tidak dapat menemukannya, maka aku hanya dapat mengatakan bahwa dia beruntung. Biarkan dia hidup selama 2 bulan lagi. Bab 900, dalam pelarian. Tetua tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh ketua sekte. Dia mengangguk. Jangan khawatir, ketua sekte. Aku akan menangani masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, mereka mendengar suara dari balik tembok tidak jauh dari sana. Keduanya menyipitkan mata dan tatapan mereka langsung berubah dingin. Mereka bergegas menuju sumber suara. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Yang ada hanyalah sekantong keripik kentang dan sebuah formasi. Pemimpin sekte tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tidak bagus, gadis itu Jilin. Dia memiliki harta spiritual yang dapat menyembunyikan auranya. Dia pasti telah menguping pembicaraan kita tadi. Jika aku tidak salah, dia seharusnya pergi dengan bantuan formasi. Segera tutup sekte kabut langit dan wilayah keluarga Ji dan bawa gadis ini kembali." Meskipun dia sedikit marah karena Jilin telah menguping, dari sudut pandang tertentu, dia sebenarnya senang karena Jilin hanya mendengar tentang mereka yang berurusan dengan Ye Chen. Jika dia mendengar tentang klan roh darah dan apa yang akan terjadi 1,5 tahun kemudian, dia tidak akan membawa Jilin kembali tetapi malah menghapusnya. Jilin selalu menjadi gadis nakal, bahkan mengingat usianya yang masih muda. Jika terus begini, suatu hari nanti segalanya akan buruk. Setelah menangkapnya hari ini, dia berencana menggunakan teknik untuk menghapus sebagian ingatan Jilin. Dengan begitu, dia akan membuat Jilin tinggal di sekte kabut langit selamanya. Penatua mengangguk dan segera terbang ke arah tertentu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan liontin giok. Jari-jarinya membentuk segel, menyebabkan liontin giok itu bersinar. Dia kemudian mengirimkan pemberitahuan. Semua murid sekte kabut langit, dengarkan baik-baik. Jika kalian melihat Jilin, segera hentikan dia. Namun, saat ini, Jilin sudah meninggalkan sekte kabut langit. Dia menunggangi tunggangan tipe angin ke arah kota Dangsu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke wilayah keluarga Ji atau sekte kabut langit, jadi mustahil baginya untuk memberitahu kakak perempuannya. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah pergi ke kota Dangsu untuk menemukan Ye Chen. Ye Chen, kenapa kalian jadi tukang bikin onar? Sebaiknya kalian jangan biarkan aku melihat kalian menggoda gadis-gadis. Kalau tidak, kalian akan mati. Aku takut sekarang aku menjadi orang yang dicari oleh sekte kabut langit. Aku bahkan tidak mengambil makanan ringan di kamarku. Ye Chen, kau harus memberiku kompensasi untuk itu. Ini, sosok mungilnya melintas di langit. Pada saat ini, Ye Chen sudah tiba di lantai 7 inti. Menara, ini hampir menjadi batasnya. Bahkan di kota Dangsu, dia telah melampaui semua jenius alkimia di generasinya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan tubuhnya juga bergetar hebat, bergoyang di ambang kehancuran. Jika ia benar-benar tidak dapat melewati lantai ke-7, ia mempertimbangkan untuk menyerah. Namun, ketika ia mencapai lantai ke-7, ia menemukan bahwa tidak ada yang lain selain sebuah kuali. Saat dia kebingungan, batu hitam di sakunya terlempar keluar dan bersamaan dengan itu, sebuah sosok tua melayang di atas kuali. Itu Lin Qingxuan. Tuan, mengapa Anda? Ye Chen bertanya dengan heran. Kamu? Lin Qingxuan menyipitkan matanya. Saat itu, aku mencapai tingkat ke-9 dan hanya selangkah lagi dari tingkat ke-10. Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk keluar dan mengujimu? Ye Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, Tuan, mengapa Anda tidak membukakan pintu belakang untukku? Bawa aku langsung ke lantai 9. Lin Qingxuan melangkah maju dan berdiri di depan Ye Chen. Dia menegur, kamu seharusnya tidak memiliki pikiran seperti itu. Menara inti adalah harta spiritual. Fakta bahwa kamu dapat mencapai tingkat ke-7 sendiri adalah bukti bakatmu. Kamu harus tahu bahwa di usiamu, aku mungkin tidak dapat melakukan hal yang sama. Lantai 7 seharusnya menjadi batasmu. Kau tidak perlu mencoba untuk naik lebih tinggi lagi. Hari ini, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Energi dalam tubuhku tidak cukup untuk menemanimu lebih jauh dalam perjalananmu. Namun, energi yang terkandung dalam menara inti memungkinkanku untuk tinggal di dunia luar lebih lama. Aku dapat mengajarimu beberapa hal untuk menyelesaikan misiku. Ye Chen, yang tadinya tersenyum,
tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia tidak menyangka akan berpisah dengan majikan lain secepat ini lagi. Selama kurun waktu ini, ia sudah lama terbiasa dengan keberadaan Lin Qingxuan. Selain itu, sebagai praktisi Dao of Medicine, ia secara alami merasa lebih dekat dengan Lin Qingxuan. Matanya memerah. Dia sudah muak dengan perpisahan ini. Mengapa tuannya tidak bisa menemaninya selamanya? Lin Qingxuan melihat keengganan di mata Ye Chen dan tersenyum. Seorang pria dewasa seharusnya tidak bersikap seperti ini. Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Saat kau pergi ke tempat itu dan menyelamatkan kami, kita akan bertemu lagi. Ada aturan di makam samsara, jadi aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Kau hanya bisa menjelajahinya sedikit demi sedikit. Kalau tidak, itu akan memengaruhi hati Daomu. Namun, yang membuatku senang adalah kau telah menyentuh rahasia kuno itu dari interaksimu dengan Ling Yuan. Jika kau mengikuti jalan ini, kau mungkin benar-benar bisa mengubah takdir kita. Aku dan yang lainnya sangat menantikan hari itu. Aku khawatir saat itu, kau sudah tumbuh menjadi ahli tingkat atas. Aku bangga memiliki murid sepertimu. Suara Lin Qingxuan benar-benar bergetar sedikit saat dia berbicara. Baiklah, tidak usah banyak bicara lagi. Sebagai ucapan selamat tinggal terakhir, aku akan memberimu 3 hadiah. Lin Qingxuan melangkah maju dan melanjutkan, murid, keluarkan jarum perak itu. Ye Chen menekan kesedihan di hatinya dan mengeluarkan jarum perak. Lin Qingxuan mengepalkan jari-jarinya, dan jarum perak langsung terbang ke tangannya. Jari-jarinya membentuk segel, dan tekanan spiritual tak berujung dimasukkan ke dalam jarum perak itu. Murid, jarum perak itu memiliki roh. Ia adalah pembawa jalan pengobatan yang suci. Ia dapat menyembuhkan penyakit dan membunuh orang. Ia dapat melindungi mereka yang tidak pantas mati, dan merenggut kehidupan dari mereka yang pantas mati. Hari ini, aku akan menempatkan sebagian kekuatanku di dalam. Jika kau benar-benar tidak dapat menghadapi lawan yang kuat di masa depan, aktifkan saja kekuatanku dan itu akan membantumu menghadapi lawanmu. Namun, karena pembatasan, itu hanya akan mampu menghadapi mereka yang berada di bawah tingkat kelima alam Daoyuan. Ini adalah hadiah pertamaku. Tubuh Lin Qingxuan langsung melemah sedikit, tetapi pada saat yang sama, jarum perak itu terbungkus dalam cahaya hijau, dan kemudian mendarat kembali di tangan Ye Chen. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kuno di dalam jarum perak itu. Kemudian, Lin Qingxuan membuat gerakan meraih, dan tombak hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Aku akan mengajarimu teknik tombak. Meskipun kau seorang kultivator pedang, jangan lupa bahwa teknik tombak adalah bagian dari gudang senjata setiap ahli. Ini juga merupakan titik terlemahmu. Teknik tombak ini disebut teknik tombak tertinggi 3 surga. Perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Lin Qingxuan mengangkat tombak hijau itu tinggi-tinggi dan menutup matanya. Seluruh menara inti bergemuruh terus-menerus, dan arus energi mengamuk di dalamnya. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tiba-tiba, Lin Qingxuan membuka matanya dan tubuhnya bergerak. Dia melangkah maju, menempuh jarak belasan meter dalam sekejap. Tombak hijau di tangannya menari-nari seperti ular, membentuk rune kuno. Lalu dia meraung dan tombak itu menghancurkan rune itu. Cahaya hijau itu meletus sepenuhnya dan melahap sekelilingnya seperti gunung berapi yang meletus. Meskipun Ye Chen sudah siap dan waspada, dia masih terguncang hingga memuntahkan seteguk darah. Apakah ini kekuatan sejati Lin Qingxuan? Tunggu, ini hanya jiwa sucinya. Jika itu adalah tubuh aslinya, siapa yang tahu seberapa kuat serangan ini?